Omido for the beat. C dipijat gitu kan, dikeluarin asinya. Biasanya untuk ibu yang asinya udah banyak nih, bayinya udah busuk, ibu tuh kan keluar terus asinya kan setiap hari. Nah, dibantu dengan cara manual. Jadi nggak boleh pakai pompa ya kalau bisa ibu-ibu ini. Kalau bisa manual, jadi dia tahu nih asinya udah kosong atau belum. Kalau pakai pompa itu, biasanya kan mereka nggak tahu nih pompanya ya udah keluar ya udah, tapi nggak tahu apakah masih ada sisa. Nah, sisa itu takutnya nanti terjadi pembengkakan pada payudara. Pembengkakan kan bisa menyebabkan radang, terus bisa juga infeksi kan kalau dibiarin sama lengan. Jadi bayi itu nggak boleh yang kayak gini nyusunya, ininya mencong. Kalau kita minum kan, kalau kayak gini nggak nyaman kan. Jadi bayi juga harus lurus. Jadi kita posisikan bayinya lurus. Nah, bayi itu bayinya ke ibunya, bukan ibunya yang bungkuk kayak gini. Badan ibu nggak boleh bungkuk kalau nyusu, biar nggak pegel kayak gitu kan. Banyak biasanya ibu-ibu kalau nyusu bungkuk kan. Harusnya bayinya yang ke ibu. Jadi bayinya perut ke perut ketemu perut ibunya, kemudian dagunya nanti menempel di payudara ibu. Ini cukup dengan handuk kering. Langkah yang kedua, vernix yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini menghangatkan kulit bayi. Lalu langkah selanjutnya, tali pusat dipotong lalu diikat. Lalu langkah selanjutnya, dada ibu tidak perlu dikeringkan karena kontak kulit bayi pertama dan payudara ibu adanya kontak mikrobiom bakteri bayi. Langkah selanjutnya, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Menempelkan ke dada ibu. Oh, bayinya nggak boleh gini, bayinya harus lurus. Bayinya harus kepalanya agak merek gini, biar nggak mengungkapkan hidungnya. Oke, Langkah selanjutnya, ibu dan bayi diselimuti bersama-sama. Lalu bayi diberi topi untuk mengurangi pengeluaran panas dari kepalanya. Setelah itu lakukan kontak kulit bayi ke kulit ibu di dada ibu paling sedikit 1 jam. Jika perlu, letakkan bantal di bawah kepala ibu untuk mempermudah kontak visual antara ibu dan bayi. Hindari membersihkan payudara ibu. Langkah berikutnya, bayi merangkak mencari puting. Lalu bayi mendapat puting dan mulai menyusu. Setelah itu, anjurkan ibu dan orang lain untuk tidak menginterupsi menyusu, misalnya memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara lain. Bayi cukup menyusu dari satu payudara. Sebagian besar bayi akan menemukan puting susu dalam waktu 30-60 menit, tetapi tetap biarkan kontak kulit bayi dan ibu setidaknya 1 jam walaupun bayi sudah menemukan puting kurang dari 1 jam. nanti kalau misal sesar ada dimilikin sini, kalau misalnya ibunya sesar nih agak dimilikin badannya. Ini berarti posisi ibu. Iya, harusnya tidur. Kalau yang ini kan habis lahiran tidur kan. Kalau ini kan kita anggap aja tidur. Lahir, keringkan tubuh bayi secepatnya, cukup dengan handuk
kering. Lalu vernix yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini menghangatkan kulit bayi. Langkah selanjutnya, tali pusat dipotong lalu diikat. Kemudian dada ibu tidak perlu dikeringkan karena kontak kulit bayi pertama dan payudara ibu adanya kontak mikrobiom bakteri bayi. Setelah itu, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Biasanya badannya lurus apa? Setelah itu ibu dan bayi diselimuti bersama-sama. Mati. Lalu bayi diberi topi untuk mengurangi pengeluaran panas dari kepalanya. Lakukan kontak kulit bayi ke kulit ibu di dada ibu paling sedikit 1 jam. Jika perlu, letakkan bantal di bawah kepala ibu untuk mempermudah kontak visual antara ibu dan bayi. Setelah itu, bayi merangkak mencari puting. Bayi mendapat puting dan mulai menyusu. Anjurkan ibu dan orang lain untuk tidak menginterupsi menyusu, misalnya memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara lainnya. Bayi cukup menyusu dari satu payudara. Sebagian besar bayi akan menemukan puting susu dalam waktu 30-60 menit. Tapi tetap biarkan kontak kulit bayi dan ibu setidaknya 1 jam walaupun bayi sudah menemukan puting kurang dari 1 jam. Bila bayi harus dipindah dari kamar bersalin sebelum 1 jam atau sebelum bayi menyusu, usahakan ibu dan bayi dipindah bersama dengan mempertahankan kontak kulit ibu dan bayi. Jika ibu seksios kaisar, posisi bayi sedikit dimiringkan agar tidak mengganggu proses penjahitan saat dilakukan operasi.